Oh, suaranya putus-putus bang. Ini gambarnya mana? Iya. Oke, abang Islam Kristen bang. Terus Islam. Oh, ada yang mau disampaikan? Tidak mau bertanya tadi masalah itu tadi itu apa namanya? Masalah bumi bulat atau datar itu gimana itu? Kenapa bumi bulat atau datar? Gak penting Nah, bang yang mikirin pas itu. pertama enggak, Ah, ah. enggak penting mikirin itu. Saya cuma mempertanyakannya karena saya dengar tadi Ah, ah. sempat abang berdebat masalah bumi bulat atau bagaimana sama itu yang Ya, dikatakan bang, hamparan yang ke mana itu bang? bang, yang bisa menjelaskannya orang Islam yang mendalami sains. Kalau tertulis di Al-Quran, saya hanya bisa menyampaikan Al-Quran itu dihamparkan ada porosnya, dia ada rotasinya gitu. Oke? Ya, Nah, kalau mau gimana? mendetailnya kayak gimana, silahkan Anda tanya kepada yang yang mempelajari ilmu sains gitu. Daripada bumi datar kan di Bible kayak gimana? Lebih baik bumi terhampar. Kalau di Bible kan bumi datar ada sudutnya tuh ya. Kan abang bilang bahwa Ah. bumi itu ada porosnya, terus porosnya itu yang kayak mana? Poros Ya jalan artinya ada poros inti itu. buminya, bukan datar. Kalau ada porosnya berarti ada inti buminya, ada pusatnya. Kalau udah ada poros itu berarti bukan datar. Nah, bagaimana terhamparnya bukan datar? Maka detailnya silakan tanya kepada yang mempelajari sains. Terus maksudnya abang, saya dengar abang tadi kan yang menjelaskan bahwa hamparan, masalah hamparan ini. Terus kenapa abang lagi suruh saya belajar sama orang yang Karena belajar masalah sains? detailnya yang mendalami sains. Kalau ayatnya seperti itu. Ya, terus dalilnya yang gimana? Ayat surat berapa? Ayat ke berapa? Ya Surat banyak. apa ayat Contoh berapa? Quran surah Al-Ghasyiyah, surah Asyams tuh. Eh, Ya, Sams. Ayat berapa itu, Bang? coba buka. Buka apa? Bentar, Quran surah Asyams. Bentar ya. Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Bentar. Tuh. Wal ardi wa ma tohaha ayat 6. Ayat 6. Mm-mm. Asyam. Surah Asyam ayat 6. Itu di surah Asyam itu ayat ke-6 itu menjelaskan apa, Bang? Iya, bumi itu terhampar gitu. Terhampar Iya. gitu. Mm. Jelas ya di surah apa tadi? Asyams ayat Asyam 6. ayat 6. Ah. Oke, bukannya Asyam surah ayat 6. Jadi kalau mau tahu maksudnya Saya penghamparannya itu seperti apa, tanya ulama, tanya yang mendalami sains gitu. ih, apa hubungannya abang Loh, mengangkat penghamparan sesuai dalil di surah Asyam ayat ke-6 baru Pak Ustadz suruh saya iya belajar yang merincikannya orang-orang lagi, sains. menanyakan lagi orang belajar Bang, di bang, mana nyambungnya bang, di mana nyambungnya bang, Bang? Di ya. mana nyambungnya Orang-orang semua tahu Di ya. mana Kalau nyambungnya? kita mau Di mana tanya masalah nyambungnya? gigi, ya kita tanya ke dokter Di mana gigi. nyambungnya? Padahal ya Udah, tukang di mana bakso nyambungnya, pun juga tahu ya bagaimana gigi goyang rasanya sakit nyeri. Kalau mau rinciannya tanya ke dokter gigi. Tukang bakso tahu gigi goyang itu sakit gitu ya.
Tukang bakso, tukang kuli, ya kuli pun tahu gigi goyang sakit. Ya, lalu kenapa ada rasa sakit? Silahkan tanya yang ahlinya ke dokter gigi. Ya, gitu. Terus nyambungnya di mana, Abang? Ya udah, coba abang baca dulu ayatnya itu. Coba abang baca dulu ayatnya. Ayat 6 itu coba. Ya, coba bacain itu ayatnya di ayat 6 tuh. Astagfirullahaladzim. Iya, coba bacain. Coba bacain ayat 6 tuh apa bunyinya? Sabar. Dicari ini. Asyam, mana Asyam? Ayat Dah? ini oke. Wal ardi wa ma tahaha. Apa tahaha? Tahaha kan ada tahaha. Di mana tahaha? Astagfirullah, kau lihat ini, kau baca ke ini, saya buka. Apa gimana? Wal ardi wa ma tahaha. Tahaha, kayak itu. Tahaha, gitu. Aduh. Jangan kau pungut di. Astagfirullah. Beda. Di situ. Dibenerin dulu cara bacanya. Gimana mau mendalaminya, cara baca aja salah. Orang Aduh. Ya. ada yang ada yang membaca begitu ya. Enggak ada. Semua bacaan Al-Quran itu ada sanadnya. Enggak sembarangan. Saya paham. Iya, makanya kalau ada sanadnya jangan Anda membaca Quran itu tanpa tajwid, Anda akan apa? Malah dilaknat oleh Quran jadinya. Makanya kalau paham jangan kayak gitu, ya. Kalau Anda paham cara baca Quran, sesuaikan disiplin Qurannya kayak gimana, pakai adab dengan Quran itu. Saya paham Quran. Saya paham, cuma yang saya pertanyakan tadi ini kan Anda baca tadi ini tentang penghamparan. Baru saya bertanya detailnya, kenapa Anda menyuruh saya ke orang yang mendalami sains agar dapat lebih detailnya. Gimana nyambungnya? Nyambung ke antara? Ya jelas nyambung. Kalaunya saya menyuruh Anda ya kepada umat Islam yang mendalami sains tentang ayat Al-Quran, itu udah betul saya tunjukkan jalannya gitu. Kalau saya kan tidak mendalami sains, kalau saya kan mendalami dari segi agamanya, bukan dari segi teknologinya gitu. Bukan dari segi perinciannya. Kalau saya hanya mendalami Al-Qur'annya. Nah, kalau kata Al-Quran bumi itu dihamparkan, maka saya hanya bisa menyampaikan bumi itu telah dihamparkan oleh Allah. Kan kayak gitu. Bagaimana penghamparannya, bagaimana rinciannya, tanya orang sains gitu. Kan bisa dijelaskan itu bagaimana penghamparannya, penghamparannya bagaimana dimaksud. Ya iya, makanya tanya orang sains. Kayak gimana? Nggak nyambung. Kalau Anda bertanya tentang masalah gigiku sakit, nanya ke tukang bakso, salah bang. Padahal semua orang ya tahu gigi goyang itu rasanya sakit. Mau tukang bakso, mau tukang las, mau tukang apapun, kalau gigi goyang pasti terasa sakit. Semua profesi orang tahu gitu ya umumnya. Tapi yang bisa merincikannya hanya dokter gigi, bukan tukang bakso gitu ya. Makanya kata Al-Quran apa? Kata Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahli di bidangnya. Ya. Itu kata Quran. Kalau saya tidak mendalami sains ya, saya hanya menyampaikan ayatnya dan tafsirnya. Kalau rinciannya bagaimana, tanya kepada orang sains.
Gitu. Kalau kalau Udah dibilang diperingati Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu nanya kepada yang lebih tahu di bidangnya. hanya menyampaikan ayat dengan penafsirannya orang semua bisa, anak SD pun bisa. Nggak bisa anak SD, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau anak SD belum belajar tafsir di mana? Anak SD mana belajar tafsir? Coba tuh tunjukkan sama saya. Makanya jelaskan Coba. gimana, ndak Ayo makanya kalau kau mau rinciannya tanya ke sains, oke? Gitu. Kalau orang menyampaikan ayat makanya kan kayak gimana ayatnya? Ayatnya seperti apa? Terus bagaimana nahu sorobnya? Bagaimana pengertian ayatnya? Kalau Anda mau rincinya sama yang mendalami. Ya, kalau kau pintar coba jelaskan sama saya. Silakan. makanya saya bertanya. Ya sudah, kalau kamu pun kagak tahu, kagak usah protes gitu. Ikuti aja apa yang saya sampaikan gini. Kalau kamu nggak tahu nggak usah protes ya. Saya udah tunjukkan jalannya. Kalaunya kamu mau, silahkan kamu mendalami dengan orang yang mendalami sains untuk Al-Quran gitu. Kayak gitu. Oke? Malu, Mbak. Malu bertanya. Bukan masalah kayak gini ya. Itulah Tidak semua orang di ilmu Al-Quran itu menangkap semua ilmunya. Ada yang ahli di bidang nahwu sorob, lemah di sainsnya. Ada yang mengerti di bidang bahasa Arab, lemah nahwu sorobnya. Ada yang mengerti di bidang tajwid, lemah masalah lugotnya. Semua itu ada kekurangan. Makanya kata Quran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu lemah di satu bidang, tanya kepada yang lebih mengetahui. Paham? Gitu. Kalaunya kita menyampaikan umum boleh. Kita sampaikan umum gitu. Tapi kalaunya Anda minta rinci, ya Anda harus datang ke khusus yang merincikan. Gitu Islam itu teratur gitu loh. Gak bisa jawab sembarangan. Makanya pakai sanad gitu berguru itu. Ya. Makanya kalau Anda belajar Islam dan ngaku Islam, makanya cari guru yang bersanad, jangan sembarangan. Sembarangan siapa? Saya kan tanya. Ya udah tuh kalau kan saya jawab. Tentang penjelasan tentang penghamparan kayak mana? Iya, kan udah saya jawab. Saya menjelaskan dengan Kristen tadi. Dengarkan saya, ya. Tadi saya menjelaskan dengan Kristen tadi di ayat Al-Qur'an kami. Bumi itu disebutkan dihamparkan. Oke? Yang 11 sudah buktikan. Betul? Apa? Abang jelaskan. Kalau Mas Iya udah saya jelaskan di mana ayatnya, ya. Di mana ayatnya kata Kristen tadi bumi itu dihamparkan di dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, surah Asy-Syams di ayat ke-6. Itu ayatnya bumi dihamparkan. Penghamparannya kayak gimana? Silahkan Anda cari kepada orang muslim yang mendalami sains. Saya hanya menyampaikan umumnya. Paham? Makanya kalau belajar itu yang betul gitu. Tidak semua orang, Bang, ya. Ada ilmu kedokteran gini. Ada ilmu kedokteran di dalam Al-Qur'an ini, ya. Contohnya ilmu embriologi. Bagaimana penciptaan manusia. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia itu dari setitik nuptah. Apakah saya bisa merincikan nuptah ini kayak gimana? Nggak bisa. Saya hanya bisa menyampaikan nuptah itu bagaimana prosesnya. Dokter kandungan yang bisa menjelaskan. Kayak gimana sih? Bukan berarti saya ustadz. Ya ustadz mengkaji Quran. Lalu nuptah itu seperti apa? Oh ini embriologi, prosesnya berapa hari, seperti ini, seperti itu. Ya itu tugas dokter, Bang.
Makanya kata Qur'annya kalaunya kita menyampaikan kalaunya ingin kita tahu itu nanya kepada yang lebih tahu. Kalau nanya umum kita bertanya di umum boleh, tapi kalaunya bertanya khusus untuk rinci kepada yang mendalami. Ah gitu. Oke? Makanya al-isnad minad din ya teman-teman ya. Ini perhatikan ya untuk teman-teman. Al-isnad minad din. Al-isnad minad din. Ya, sanad itu bagian dari agama. Walaulal isnad, ya, walaulal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa masyaa. Ya, dia akan seenak udalnya berbicara tentang agama, tentang Al-Qur'an dengan penafsiran sendiri. Gak boleh saya itu menafsirkan Al-Qur'an kalau saya nggak tahu, ya. Saya akan menyarankan bertanya kepada yang lebih tahu, kan gitu. Ya, nggak mungkin saya bumi itu terhampar ya sekian bulat, sekian ini, sekian itu, saya nggak tahu berasumsi. Nggak boleh terhadap Quran kayak gitu. Nggak boleh, ya. Nggak boleh saya sembarangan dengan Al-Quran kita gitu. Malah saya malah dilaknat Quran jadinya gitu. Kalau saya sembarangan dengan Quran, kalau saya nggak tahu ya Quran berbicara tentang ilmu bidang kedokteran, tanya kepada dokter Islam ya yang mendalami bidangnya, kan kayak gitu ya. Terus untuk masalah sains, tanya orang yang berpengetahuan agama Islamnya tentang sains, kan kayak gitu. Nah kalaunya untuk masalah umum, masalah iman, takwa, ihsan, Islam dan yang lainnya bisa ditanya kepada saya ya. Gitu. Kalaunya masalah rukun Islam, rukun iman, ihsan atau umum takwa ya, amalan dan yang lainnya bisa gitu ya. Bisa. Saya paham gitu. Tapi kalaunya untuk masalah merincikan nuktah ya, di dalam rahim berapa hari, membentuknya kayak gimana, berapa terjadinya, terus berapa persentasenya, itu dokter kerjaannya ya, bukan saya. Ingat makanya pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu jangan dijelaskan, bilang nggak tahu dan sarankan bertanya kepada yang lebih tahu. Makanya saya sarankan bagaimana cara penghamparannya, ya silahkan kepada umat Islam yang mendalami sains, kan gitu. Gitu ya teman-teman.